Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Energi mental yang luas dan perkasa yang menyelimuti daratan, bertahan selama beberapa saat sebelum akhirnya mulai menarik kembali seperti gelombang laut yang surut. Dalam rentang waktu singkat dari beberapa tarikan napas, tanah itu kembali sunyi sekali lagi. Di gua tertentu di dalam gua surgawi, mata Lindong yang telah lama tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Tidak ada cahaya yang melonjak dalam mata hitam pekat itu. Satu-satunya hal di dalam matanya itu seperti perasaan dan kekosongan karena tidak beradaptasi dengan lingkungannya. Cahaya di dalam gua yang tenang tampak agak lembut, sementara bau tanah yang segar menembus dinding gua yang halus. Ketenangan seperti itu membuat seseorang secara tidak sadar merasa rileks. Namun, suasana tenang ini terasa sangat asing ketika dia menatapnya. Meskipun penampilannya tidak berubah, ekspresi melonjak di matanya itu membuatnya tampak seolah-olah dia telah terputus dari dunia ini. 3 bulan telah berlalu di dunia luar. Namun, Lindong telah menghabiskan lebih dari 1 dekade dalam purgatori, ini bukan periode waktu yang singkat. Selama 10 tahun ini, dia tidak beristirahat karena dia terus-menerus berjuang dalam api penyucian yang kejam. Yan berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Lindong, yang tatapan kosongnya berisi perasaan asing. Dia tidak berbicara kepada Lindong. Ini normal, namun, dia percaya bahwa Lindong akan dapat dengan cepat pulih dan mendapatkan kembali ingatannya sebelum dia masuk purgatori. Cahaya lilin bergoyang di dalam gua yang sunyi. Lindong diam-diam duduk di platform batu untuk sebagian besar hari itu. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam saat wajahnya mulai mendapatkan kembali ekspresi yang akrab dengan Yan. Berapa banyak waktu yang telah berlalu di luar, Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia memandang Yan dan bertanya. Hanya 3 bulan, jawab Yan. Hanya 3 bulan ya. Ekspresi Lindong rumit ketika dia menghela nafas. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa 3 bulan damai di dunia luar sini, akan begitu lama dan kejam di matanya di purgatori, ucap Lindong. Namun, kamu telah mendapat banyak manfaat. Yan tersenyum dan berkata saat matanya berhenti pada Lindong. Dia sangat jelas merasakan energi mental yang luas dan perkasa, yang telah melonjak keluar dari tubuh Lindong sebelumnya. Lindong memang telah melangkah ke level Grandmaster Simbol. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun, itu akan sangat memalukan jika aku gagal. Ucap Lindong sambil meregangkan pinggangnya. Setelah itu, dia melompat turun dari peron batu. Dengan sedikit menutup matanya, dia merasakan energi mental yang agung dan tak berujung di Niwan Place-nya dan berkata, saat ini, aku hanya bisa dianggap sebagai Grandmaster Simbol tingkat awal, ucap Lindong. Begitu kamu melangkah ke level Grandmaster Simbol tingkat lanjut, bahkan para pakar yang telah menyentuh kekuatan reinkarnasi tidak akan cocok untukmu. Itu tidak akan mudah, ucap Yan. Lindong samar-samar tersenyum. Setelah energi mentalnya mencapai tingkat ini, jumlah usaha dan kesulitan yang diperlukan untuk maju sangat luar biasa. Kali ini, dia telah meminjam kekuatan bunga iblis ilusi abadi untuk mencapai level Grandmaster Simbol tingkat awal dalam 3 bulan lamanya. Dari sudut pandang tertentu, tidak mudah untuk bertahan selama 3 bulan ini. Lindong tidak yakin berapa kali dia melarikan diri dari rahang kematian selama periode waktu ini. Hal-hal ini sudah tidak berguna. Haruskah kita menyingkirkan mereka, ucap Lindong. Lindong melirik Eternal Illusion Demon Flowers di dalam gua. Saat ini, bunga iblis ini semuanya dalam keadaan layu. Jelas bahwa kekuatan mereka telah sepenuhnya habis. Namun, bunga iblis ini agak aneh. Karena dia tidak lagi berguna bagi mereka, yang terbaik adalah menghilangkannya. Ya, jawab Yan yang tidak keberatan dengan ini. Karena Lindong sudah mencapai tujuannya, hal-hal ini sudah tidak berguna. Lindong tertawa kecil melihat ini. Dia tidak membuat gerakan apapun, tetapi bunga-bunga iblis Eternal Illusion Demon di gua itu tiba-tiba berubah menjadi debu yang melayang ke bawah. Ayo pergi, sudah saatnya kita pergi. Ucap Lindong sambil meregangkan pinggangnya lagi. Dia tidak memberi tempat itu pandangan lagi, dan langsung berjalan keluar dari gua. Di belakangnya, Yan mengangguk dan berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke tubuh Lindong. Langkah kaki Lindong berhenti saat dia berjalan keluar dari gua surgawi. Dia sedikit memiringkan tubuhnya, dan melihat ke bagian terdalam dari gua surgawi. Ketika energi mentalnya telah menembus ke tingkat Grandmaster Simbol sebelumnya, dia telah menggunakan mata simbol ancestral untuk melihat sosok di bagian terdalam dari gua surgawi.
Dia tidak dapat mendeteksi aura yang terlalu menakutkan dari sosok bermata perak, tetapi indera tajamnya mengatakan kepadanya, bahwa kekuatan orang ini kemungkinan juga pada tingkat yang sangat menakutkan, karena begitu menakutkannya, sehingga Lindong bahkan tidak akan memiliki kesempatan kemenangan sekecil apapun jika dia bertarung melawan orang ini dalam kondisinya saat ini. Aku ingin tahu, iblis tua mana yang telah bertahan sejak zaman kuno. Lindong tampak bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti terowongan gelap saat dia perlahan-lahan keluar dari gua surgawi. Beberapa saat kemudian dia berjalan keluar dari terowongan yang gelap. Sinar matahari yang hangat akhirnya mulai mengucur dari langit. Lindong mengambil langkah ke depan, pegunungan yang tenang, yang disertai dengan aura megah, telah masuk ke pemandangannya. Kedamaian di depan matanya menyebabkan Lindong sedikit terpesona. Dia tidak pernah menikmati kedamaian seperti itu selama 1 dekade lebih yang dia habiskan di ruang purgatori. Kamu akhirnya keluar, ucap Marten kecil. Suara yang akrab yang nampak jauh, tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Lindong. Setelah itu, dia melihat sosok muncul di sampingnya ketika wajah tampan yang menyihir muncul di depan matanya. Little Marten, ucap Lindong sambil sedikit terkejut ketika dia melihat wajah yang sangat akrab itu. Segera setelah itu, bibirnya tersenyum. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat memeluk Marten kecil. Kesepian di dalam ruang purgatori adalah siksaan. Karena itu, dia merasa sangat emosional ketika melihat wajah-wajah yang sudah dikenalnya ini. Heh, apa yang kamu lakukan? Ucap Marten kecil yang terkejut dengan tindakan Lindong yang tiba-tiba ini. Namun, hatinya sedikit tergerak oleh emosi yang dia rasakan dari pelukan Lindong. Mereka bertemu ketika mereka sangat lemah dan tidak berdaya, dan saling melindungi satu sama lain di sini. Ikatan ini melampaui bahkan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Lindong dengan cepat merilis pelukannya. Senyum di wajahnya juga menjadi lebih alami, itu jelas, dia secara bertahap pulih dari ingatannya tentang purgatori. Apa kamu baik-baik saja? Marten kecil memandang Lindong dengan aneh, dan tanpa sadar bertanya. Marten kecil akhirnya mulai mengamati Lindong dengan benar pada saat ini. Meskipun baru 3 bulan sejak terakhir dia melihat Lindong, dan penampilan Lindong tidak berubah, dia masih bisa mengandalkan keakrabannya dengan Lindong untuk merasakan beberapa perbedaan dari mata hitam pekat itu. Lindong saat ini tampaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih tua dan tak terduga. Perasaan ini seolah-olah Lindong telah mengasingkan diri dalam gua surgawi selama 30 tahun, bukan hanya 3 bulan. Aku tidak apa-apa, Lindong tertawa dan menjawabnya. Dia dengan lembut menepuk pundak Little Marten. Penampilan ini menyebabkan Marten kecil merasa bingung. Hahaha, teman muda Lindong, selamat telah naik ke tingkat Grandmaster Simbol. Bahkan di dalam suku Marten Celestial Iblis, hanya segelintir yang berhasil mencapai pencapaian energi mental seperti itu, ucap pemimpin suku Marten Surgawi sambil berjalan maju. Ekspresinya berisi beberapa kejutan saat matanya menyapu Lindong. Suku mereka memang memiliki beberapa tetua dengan penanaman energi mental yang menakjubkan. Namun, mereka semua telah mengumpulkan kekuatan mereka selama periode waktu yang lama. Sangat jarang menemukan Grandmaster Simbol muda seperti Lindong. Junior ini hanya beruntung, jawab Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena dia telah menggunakan bunga iblis ilusi abadi untuk membangun api penyucian yang misterius, kemungkinan akan membutuhkan beberapa tahun untuk melewati ini. Yang menakutkan, bahkan dengan bantuan Yan. Jika seseorang bisa mengandalkan keberuntungan untuk terobosan ke tingkat Grandmaster Simbol, tidak akan ada begitu sedikit Grandmaster Simbol di dunia ini, ucap pemimpin suku-suku Celestial Demon Marten sambil tertawa. Hahaha, kemungkinan teman muda Lindong sedikit lelah setelah kembali dari pengasingan kamu. Aku percaya bahwa kita pertama-tama harus membiarkan dia beristirahat selama 1 atau 2 hari, ucap tetua pertama Zhu Li sambil tertawa dari samping. Pemimpin suku Celestial Demon Marten mengangguk. Dia berbicara sedikit lebih banyak kepada Lindong, sebelum membawa orang-orangnya pergi. Mereka semua telah berdiri dan berjaga di sini, di saat Lindong dalam pengasingan. Pertama-tama aku akan membawamu untuk beristirahat. Kamu sepertinya menjadi agak aneh, kata Marten kecil. Lindong mengangguk. Dia memang membutuhkan waktu untuk benar-benar membebaskan dirinya dari ingatan purgatori, dan kembali ke dirinya yang biasa. Lindong tetap berada di dalam suku Celestial Demon Marten selama 2 hari berikutnya, dan akhirnya membuat pemulihan penuh setelah 2 hari pemulihan ini. Latihan kejam di dalam api penyucian sudah sangat terkubur di benaknya. Namun, energi mental yang luas dan perkasa, yang diperoleh Lindong masih menyelimuti istana Niwannya, dan itu membuatnya mengerti, bahwa pelatihan pahit di api penyucian bukannya tanpa imbalan.
Lindong duduk di tepi tebing gunung hijau yang subur. Matanya memandangi lautan pepohonan di bawahnya, ketika dia tiba-tiba meregangkan tubuh. Setelah itu, dia berbicara dalam benaknya. Energi mentalku telah melintasi batas ruang pada hari aku keluar dari retret, dan aku melihat Devouring Divine Palace. Oh, teriak Yan dengan suara kaget setelah mendengar ini. Itu sudah jelas, dia tidak berharap Lindong mendeteksi keberadaan Devouring Divine Palace. Istana ilahi Devouring tampaknya tersembunyi di dimensi Saku lain. Tidak mungkin untuk mendeteksi lokasi sebenarnya. Namun, aku bisa merasakan energi yang semakin keras dan tidak terkendali dari dimensi Saku itu. Oleh karena itu, kemungkinan dimensi Saku di mana Devouring Divine Palace disembunyikan, itu akan muncul dalam waktu 1 bulan, ucap Lindong. 1 bulan ya, itu agak begitu cepat, balas Yan. Ya, mungkin akan ada keributan yang cukup besar ketika waktu itu tiba. Kemungkinan para ahli di seluruh wilayah Demon akan dapat mendeteksinya, ucal Lindong sambil sedikit menyipitkan matanya. Penampilan Devouring Divine Palace pasti akan membangkitkan keributan besar pada saat itu muncul. Mengingat reputasi Master yang telah menyelamatkan pada masa kuno itu, kemungkinan semua faksi akan sangat menyamarkannya. Selain itu, tidak semua orang tahu bahwa simbol leluhur yang melahap berada di tangan Lindong. Oleh karena itu, kemungkinannya bahkan 4 suku penguasa akan mengalami kesulitan untuk tetap tenang ketika Devouring Divine Palace muncul. Meskipun Lindong tidak perlu khawatir tentang suku naga dan suku Marten Celestial Iblis jika mengingat hubungannya dengan mereka, masih ada 2 suku penguasa yang sama kuatnya sedang menonton dari samping. Yang paling penting adalah penjara iblis yang ada di mana-mana, itu kemungkinan besar juga akan terlibat ketika mereka mengetahui hal ini. Pada saat itu, tidak mudah bagi Lindong untuk mendapatkan warisan dari Master yang melahap di depan semua ahli yang luar biasa itu. Namun, Lindong tersenyum. Ada pandangan yang tangguh muncul dari sudut bibirnya. Aku tidak akan memberikan warisan dari Master yang melahap kepada kalian semua, pikir Lindong. Setelah beristirahat selama 2 hari lagi di suku Marten Celestial Demon, Lindong memutuskan untuk pergi. Sampai sekarang, masalah dalam suku Celestial Demon Marten telah diselesaikan. Faktanya, semuanya menjadi teratur ketika pemimpin suku meninggalkan pengasingannya. Selanjutnya, setelah apa yang dilakukan Hao Jiuyu beserta semua tetua yang sebelumnya berada di sisinya, terlihat agak cemas karena mereka takut dibuat untuk bertanggung jawab. Karena itu, ketika tiba saatnya untuk memilih penerus pemimpin suku lagi, mereka segera memihak Little Marten dalam upaya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Karena itu, Little Marten dengan mudah menjadi penerus pemimpin suku berikutnya. Hal-hal ini dianggap urusan dalam suku Celestial Demon Marten. Karena itu, Lindong tidak ikut campur. Bahkan, dia siap untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin suku. Namun, sebelum dia bisa pergi, Little Marten memutuskan untuk ikut juga. Menurutnya, karena ayahnya sudah ada di sekitar, suku Celestial Demon Marten saat ini tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, dia tidak ada hubungannya jika dia tinggal di belakang, dan lebih baik baginya untuk mengikuti Lindong ke wilayah Perang Bis sebagai gantinya. Setelah beberapa pertimbangan, Lindong tidak menolak orang yang bersikeras untuk mengikutinya. Bagaimanapun juga, Devouring Divine Palace akan muncul dalam waktu sekitar 1 bulan, dan itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Dengan Little Marten di sisinya, barisannya akan menjadi sedikit lebih besar. 3 hari kemudian, sebelum duo Lindong akhirnya kembali ke Deep Lightning Mountain. Namun, ketika mereka pertama kali tiba di langit di atas Deep Lightning Mountain, mereka dikejutkan oleh keaktifan dan vitalitas pegunungan yang tak terbatas ini. Di tengah-tengah pegunungan berdiri berbagai aula dan istana. Sementara itu, penghalang cahaya pertahanan besar naik di sekitar pegunungan, dan melindungi seluruh pegunungan. Meskipun formasi defensif ini jauh lebih rendah daripada suku Celestial Demon Marten, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Selain itu, kelompok pasukan lapis baja berpatroli di langit, sementara banyak tokoh padat di banyak kotak di bawah tampak seolah-olah mereka sedang berlatih. Raungan rendah mereka yang berisi aura pembunuh yang kuat, berkumpul bersama sebelum mereka menyebar ke kejauhan, dan menyebabkan udara bergetar. Cukup mengesankan, ucap Marten kecil. Ketika Little Marten melihat skala Deep Lightning Mountain saat ini, kejutan muncul di matanya saat dia tertawa. Dia telah datang ke Deep Lightning Mountain sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, perbedaannya seperti siang dan malam. Lindong mengangguk. Setelah energi mentalnya naik ke tingkat Grandmaster Simbol, ia tidak lagi harus secara khusus memindai area. Dia segera mendeteksi banyak aura kuat yang ada di dalam pegunungan ini. Selain itu, dia terkejut ketika dia menyadari bahwa 5 dari mereka benar-benar telah mencapai tahap samsara.
Ada 2 ahli panggung samsara tambahan yang tidak diketahui, ucap Lindong. Alis Lindong terangkat sedikit. Menurut ingatannya, seluruh Istana Empat Titans hanya memiliki 3 ahli panggung samsara, dia adalah trio Komandan Naga Langit. Selain itu, bahkan Little Flame harus bergantung pada Tiger Devouring Army-nya untuk mencapai level itu. Dari mana 2 ahli tahap samsara yang tidak dikenal ini berasal? Jangan bilang padaku kalau sebenarnya ada ahli panggung samsara ulung yang datang untuk bergabung dengan Istana Empat Titans kita, pikir Lindong. Rasa ingin tahu terusik di hati Lindong. Seorang ahli di tingkat itu bisa pergi ke tempat manapun di wilayah Demon dan membentuk faksi. Namun, mereka benar-benar datang untuk bergabung dengan Four Titans Palace yang relatif tidak dikenal. Ini memang sedikit menarik. Ayo pergi, ucap Lindong sambil tersenyum pada Little Marten. Setelah itu, dia memimpin dan bergegas menuju Four Titans Palace. Sepanjang jalan, keberadaan mereka terdeteksi oleh tim patroli. Segera, puluhan aura yang kuat mengelilingi mereka. Namun, begitu mereka melihat Lindong, ekspresi hati-hati mereka beralih untuk menghormati. Lindong melambaikan tangannya ke arah orang-orang kuat dari Istana Empat Titans yang akan membungkuk dan menyambutnya. Setelah itu, mereka menyadari bahwa tubuh mereka tiba-tiba membeku, dan bahkan kekuatan Yuan yang melonjak dalam tubuh mereka tampaknya telah meninggalkan kendali mereka. Ini, orang-orang kuat itu saling bertukar pandang satu sama lain, dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ini terutama terjadi pada kedua pemimpin. Keduanya berada pada tahap kematian mendalam tingkat akhir. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai bagian dari elit, mereka cukup kuat dan itu bukan tugas yang mudah bagi ahli panggung samsara untuk menahan mereka. Namun, bahkan dapat menyebabkan mereka kehilangan kendali atas kekuatan Yuan di tubuh mereka. Dalam 3 bulan saja, kepala Lindong telah menjadi lebih kuat dan tak terduga, pikir Komandan Patroli. Di mana Komandan Yan? Tatapan Lindong menyapu dan bertanya. Komandan Yan saat ini berada di arena pertempuran di Gunung Utama. The Heaven Dragon Demon Commander dan para pemimpin lainnya juga ada di sana. Hari ini adalah hari yang penting. Lord Zhou Yi dan Lord Zhou Li telah datang untuk bergabung dengan Four Titans Palace kami. Pemimpin patroli menjawab dengan hormat. Zhou Yi, Zhou Li, gumam Lindong sambil mengangkat alisnya. Mereka adalah ahli top yang pernah mendominasi wilayah Pasir Barat. Namun, wilayah Pasir Barat diserang oleh Gunung Mang belum lama ini, dan faksi di bawah mereka runtuh. Saat ini, mereka ingin bergabung dengan Istana Empat Titans kami untuk mencari perlindungan. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, Istana Empat Titans kami adalah satu-satunya faksi yang bertahan setelah menentang Gunung Mang, ucap Komandan Patroli. Jadi mereka telah menyinggung suku 9 Phoenix, ucap Lindong sambil tersenyum tipis. Baiklah, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang suku 9 Phoenix. Karena itu, dia tidak akan memperlakukan duet Zhou dengan buruk jika mereka tulus bergabung dengan Four Titans Palace. Pemimpin patroli melirik gunung utama, sebelum dia tiba-tiba memberhentikan bawahannya. Kemudian, dia dengan lembut berbisik. Kepala Lindong, meskipun duo Zhou Yi datang untuk mencari perlindungan, telah dikabarkan juga, bahwa mereka cukup sombong. Bahkan, mereka menyarankan agar mereka diberi posisi yang sama dengan 5 pemimpin besar Istana Empat Titans, ucap Komandan Patroli. Mata Lindong mengeras setelah mendengar ini. Setelah itu, seringai muncul dari sudut bibirnya. Apakah mereka berusaha mencari perlindungan atau melakukan kudeta? Alasan mengapa trio Komandan Naga Langit diberikan posisi sebagai salah satu dari 5 pemimpin besar adalah, itu karena mereka telah memberikan kontribusinya. Namun, kedua orang, yang muncul entah dari mana, sebenarnya ingin memiliki posisi yang sama, pikir Lindong. Dua gelandangan tunawisma sebenarnya berani mengeluarkan permintaan seperti itu, mereka benar-benar tidak tahu batas mereka, ucap Marten kecil. Lindong belum mengungkapkan pendapatnya, ketika Little Marten yang berdiri di sampingnya dengan dingin terkekeh. Pemimpin patroli ini adalah seorang veteran di Deep Lightning Mountain, dan dia telah bertemu Little Marten sebelumnya. Oleh karena itu, ia secara alami tahu status Marten kecil. Segera, dia tertawa. Tuan Marten benar. Komandan Yan tidak menyetujui permintaan mereka juga. Dia hanya menggunakan taktik menunda, dan mengatakan kalau dia akan memberikan jawaban hanya setelah kepala Lindong kembali, ucap Komandan Patroli. Lindong segera mengangguk. Dua ahli panggung utama samsara dianggap sebagai hadiah besar. Jika mereka diserap, itu akan secara signifikan meningkatkan kekuatan Istana Empat Titans mereka. Itu kemungkinan besar mengapa Little Flame tidak segera mengirim mereka berkemas.
Karena mereka berani membuat tuntutan keterlaluan seperti itu, mari kita pergi dan mencari tahu seberapa kuat kedua orang itu, yang dengan terpaksa melarikan diri dari suku 9 Phoenix, adalah, ucap Lindong sambil tersenyum. Dia menoleh untuk melihat pemimpin patroli yang tampak kekar itu sebelum dia bertanya, "Oh iya, siapa namamu?" tanya Lindong. "Bawahan ini disebut Huo Yuan. Aku telah menjadi bawahan Komandan Yan sejak dia masih menjadi Jenderal Yan dari Deep Lightning Mountain." Pemimpin patroli bersuka cita mendengar hal ini ketika dia buru-buru menjawab. "Huo Yuan ya, bagus sekali. Pimpin jalannya," ucap Lindong sambil tertawa. "Ini adalah seseorang yang bisa dia gunakan di masa depan," pikir Lindong. "Baik Tuan," ucap Huo Yuan yang memiliki ekspresi bersemangat. Dia mengerti Istana Empat Titans dengan sangat baik. Meskipun diklaim memiliki 5 pemimpin besar, sebagian besar masalah diputuskan oleh Komandan Yan dan Trio Naga Langit. Namun, jika mereka gagal mencapai kesepakatan, orang yang memiliki keputusan akhir adalah Kepala Lindong. Oleh karena itu, secara tegas Lindong memegang posisi tertinggi di antara mereka berlima. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang luar. Sekarang dia bisa membuat kesan yang baik pada pemimpin yang benar-benar tersembunyi ini, dia tahu bahwa dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah di Istana Four Titans selama dia tetap setia. Arena pertempuran di Gunung Utama Four Titans Palace. Arena pertempuran ini sangat luas. Saat ini, arena itu penuh sesak dan tampil sangat hidup. Tidak hanya banyak anggota eselon atas dari Four Titans Palace yang telah hadir, tetapi bahkan Little Flame dan 3 pemimpin lainnya telah muncul. Karena itu adalah adegan yang sangat agung. Lebih dari 100 sosok berdiri di bawah tangga batu arena utama. Namun, mereka tampak sangat santai, dan kebanyakan dari mereka tersenyum nakal. Ini sangat kontras dengan para anggota Four Titans Palace yang tampak sepenuhnya sekokoh baja. Beberapa individu yang lebih kuat dari Istana Empat Titans sedikit mengernyit saat melihat ini. Setelah reorganisasi lengkap Istana Empat Titans, itu tidak lagi seramai sebelumnya. Aturan ketat mereka juga memungkinkan Four Titans Palace mereka berubah menjadi organisasi besar yang tidak bisa diremehkan. Karenanya, mereka merasa sedikit tidak senang dengan kelompok penjahat ini. Meskipun mereka merasa tidak senang, tidak satu pun dari mereka yang menunjukkannya. Yang mereka lakukan adalah mengarahkan perhatian mereka pada 4 sosok di atas panggung. Di antara mereka berempat, Little Flame dianggap sebagai pemimpin. Meskipun dia hanya pada tahap kematian mendalam tingkat akhir, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya juga tahu, bahwa api kecil tidak akan kalah dari mereka dalam pertarungan. Dalam hal ini, bersama dengan hubungannya dengan Lindong, membuat mereka sangat sopan terhadap api kecil. Api kecil dengan acuh tak acuh melirik ke arah kelompok di depannya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke depan kelompok, di mana 2 sosok berdiri dengan malas. Meskipun mereka berperilaku lebih tepat daripada bawahan di belakang mereka, masih ada sedikit kesombongan di wajah mereka. "Ini adalah Istana Empat Titansku. Jika kamu tidak berperilaku baik, mungkin aku harus meminta Tiger Devouring Army aku untuk mengeluarkan peringatan kepada kamu." Mata harimau api kecil mengamati seluruh tempat, sebelum dia berbicara dengan suara samar. Mengaum. Suara Little Flame baru saja terdengar, ketika lebih dari 1000 anggota penjaga Tiger Devouring Army yang kuat di sini melepaskan raungan rendah. Terlebih lagi, auman mereka sepertinya berasal dari satu tubuh. Segera, aura hitam melonjak dan langsung berubah menjadi harimau hitam ganas. Aura brutalnya melesat menembus awan. Ekspresi kelompok 100 pria itu langsung berubah ketika mereka melihat adegan ini. Setelah itu, ekspresi mereka menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun mereka agak kuat, mereka tahu bahwa mereka seperti belalang jika dibandingkan dengan pasukan Tiger Devouring yang teratur ini. "Hahaha, Komandan Yan, tolong jangan marah. Bawahan aku terlalu terbiasa bertindak sesuka mereka, dan mereka masih tidak tahu bagaimana harus bersikap sekarang, karena mereka berada di tempat yang berbeda, tapi lambat laun akan lebih baik di masa depan," ucap seorang pria paruh baya berpakaian abu-abu berdiri di depan tertawa. "Saudara Zhou Yi, aku tidak peduli tentang bagaimana kamu berperilaku di masa lalu. Namun, sekarang setelah kamu ingin bergabung dengan Four Titans Palace kami, kamu harus mematuhi peraturan kami." Komandan Iblis Naga Langit tertawa ketika dia berkata. "Kakak naga benar," balas seseorang. Orang lain yang berdiri di samping Zhou Yi juga tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melihat Little Flame dan menyilangkan kedua tangannya bersamaan ketika dia perlahan-lahan berkata. "Namun, Komandan Yan, mengenai permintaan kami, bolehkah aku tahu apa keputusan kamu? Kami adalah pria terkenal dan terkemuka di wilayah Pasir Barat.
Sekarang kami dengan tulus berharap untuk bergabung dengan Four Titans Palace kamu, seharusnya tidak berlebihan untuk memberi kami posisi pemimpin, ucap Zhou Yi. Flame kecil mengerutkan keningnya. Sementara itu, ekspresi ragu melintas di mata trio Heaven Dragon Demon Commander. Hahaha, Komandan Yan. Menilai dari tindakanmu, sepertinya kamu memandang rendah kami, ucap Zhou Yi sambil tersenyum samar ketika melihat ini. Kalau begitu, kurasa kita harus melupakannya. Tempat ini terlalu besar. Mungkin kita saudara-saudara seharusnya tidak tinggal lebih lama lagi, ucap Zhou Li sambil mengungkapkan senyum mengejeknya, sebelum dia melambaikan tangannya dan melanjutkan untuk pergi bersama anak buahnya. Hahaha, dari cara aku melihatnya, itu bukan istana 4 Titans aku yang memandang rendah kalian berdua. Sebaliknya, sepertinya kalian berdualah yang memandang rendah istana 4 Titans aku. Bagaimana menurut kamu Four Palace Titans ini, tempat yang bisa kamu pilih untuk datang dan pergi sesukamu, ucap Lindong. Namun, tawa samar tiba-tiba turun dari langit setelah tubuh Zhou Li bergerak. Setelah itu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas dan melihat duo Lindong. Lindong melayang di langit. Matanya mengandung kilau lucu saat dia menatap pasangan Zhou Yi. Sementara itu, rasa dingin memancar dari senyum di bibirnya. Menurut aturan kami, apa yang harus kita lakukan untuk siapa saja yang berani memandang rendah istana 4 Titans kita adalah, membunuh. Ucap Lindong. Setiap ahli dari Four Titans Palace berdiri di arena pertempuran yang berteriak dengan suara dingin dan tertib, ketika mata mereka tiba-tiba menjadi sedingin es. Suara dingin mereka disertai dengan keinginan membunuh yang mencengangkan ketika suara mereka bergema di langit. Ekspresi duo Zhou Yi akhirnya berubah setelah mereka merasakan niat membunuh ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.